Setelah serangan besar-besaran dari Iran terhadap produsen gas alam cair terbesar di dunia di Qatar, harga gas di Eropa melonjak naik sebesar 35%. Ini adalah batas terakhir yang dilanggar Iran untuk memaksa Eropa dan negara lain bergabung dalam perang melawan Republik Islam. Hari ini, sejumlah negara Eropa dan Jepang mengecam serangan Iran terhadap infrastruktur energi sipil di Teluk Persia dan menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam upaya menjaga keamanan Selat Hormuz. Sampai kemarin, mereka tetap menolak mengirim kapal ke wilayah ini. Di Teheran, otoritas memperingatkan bahwa jika negara Eropa berperang, mereka juga akan jadi target serangan. Pada saat yang sama, Iran menghubungi negara-negara tetangga dan mengimbau mereka untuk tetap waspada, karena rezim siap melancarkan serangan baru. Di edisi ini, kita bahas apakah pemblokiran Selat Hormuz lebih merugikan Eropa daripada pihak lain. Bagaimana partisipasi negara Eropa dalam perang memengaruhi operasi Amerika dan Israel? Saya Alex Peci, mari kita bahas. Sebelum mulai episode ini, silakan berlangganan, beri like, dan tulis komentar di bawah. Ini membantu algoritma YouTube merekomendasikan episode ini ke lebih banyak penonton. Jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News, lewat link di deskripsi. Kami segera publikasikan berita terbaru di sana. Jadi, Prancis, Inggris, Jerman. Selanjutnya, Belanda dan Jepang hari ini, pada hari Kamis, mengecam serangan Iran terhadap infrastruktur energi sipil di Teluk Persia dan menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam menjaga keamanan Selat Hormuz. Negara-negara yang disebutkan hari ini mengeluarkan pernyataan bersama, kutipan, "Kami menuntut moratorium segera dan menyeluruh atas serangan terhadap infrastruktur sipil, khususnya fasilitas minyak dan gas, dan menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam upaya yang diperlukan guna memastikan keamanan pelayaran melalui selat tersebut." Kami dengan tegas mengecam serangan terbaru yang dilakukan oleh Iran terhadap kapal dagang tak bersenjata di Teluk Persia, serangan terhadap infrastruktur sipil khususnya fasilitas minyak dan gas, serta penutupan efektif Selat Hormuz oleh pasukan Iran. Inggris, yang 3 hari lalu masih menolak mengirim kapal perang untuk membuka blokade Selat Hormuz, kini juga telah mengubah pendiriannya dengan bergabung bersama negara-negara lain. Kutipan, "Kami menyatakan kesiapan kami untuk bergabung dalam upaya yang diperlukan demi menjamin keamanan pelayaran melalui selat tersebut. Kami mendesak Iran segera menghentikan ancaman pemasangan ranjau dan serangan drone serta roket, serta upaya lain untuk memblokir selat bagi pelayaran komersial. Kami menyatakan kesiapan kami untuk berkontribusi dalam upaya yang relevan demi memastikan jalur aman melalui selat." Perlu saya catat juga, dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengizinkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggap sekutu dan bersahabat untuk melintas, sambil memperingatkan bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang dianggap bermusuhan oleh Iran. Saya juga ingin mengingatkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump menyatakan NATO akan menghadapi masa depan buruk jika negara-negara aliansi tidak mendukung Amerika Serikat membuka Selat Hormuz yang diblokir Iran. Dia mengingatkan tentang peran Amerika dalam membantu Ukraina dan menegaskan bahwa sekarang dia mengharapkan dukungan timbal balik dari para sekutu. Nah, kini pihak Eropa telah mengambil langkah pertama untuk merespons. Ngomong-ngomong, di sini saya ingin mencatat satu hal yang menarik. Hari ini Donald Trump menyatakan, kutipannya, "NATO sekarang sudah berperilaku jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih baik." Apa yang berubah dalam 2 hari sejak ia berkata tidak butuh bantuan, semua pengkhianat dan NATO harus dibubarkan? Sebenarnya hampir tidak ada yang berubah selain pernyataannya saja. Saya juga ingin mengingatkan, di sini penting untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi katalisator bagi tindakan Eropa. Mengapa orang Eropa, bahkan beberapa hari yang lalu, mengatakan bahwa ini bukan perang mereka, mereka tidak akan ikut campur, dan sebagainya, hingga sekarang mereka mengatakan, pada dasarnya kami sudah siap bergabung dalam upaya membuka blokade Selat Hormuz. Jadi pemicunya adalah harga gas. Harga gas Eropa naik 35% dan tembus 67 euro per megawatt jam.
Sejak perang Amerika Serikat dan Israel di Iran dimulai, harga gas di Eropa naik lebih dari 2 kali lipat. Penyebab kenaikan harga yang tajam adalah serangan rudal Iran ke kota industri Ras Laffan di Qatar. Dan kini perusahaan minyak nasional Qatar, Qatar Energy, telah mengonfirmasi terjadinya kebakaran besar dan kerusakan signifikan pada fasilitas yang memasok 20% ekspor gas alam cair dunia. Selain itu, fasilitas gas Habsan di Abu Dhabi juga berhenti beroperasi akibat jatuhnya puing-puing rudal. Presiden Aisyah Donald Trump siap mengambil tindakan balasan jika infrastruktur Qatar diserang lagi. Namun, untuk serangan-serangan ini, ia memutuskan untuk tidak memberikan tanggapan apapun. Waktu pasti dimulainya lagi. Pasokan gas masih belum diketahui. Para analis dari Global Risk Management mencatat bahwa pekerjaan perbaikan di Qatar bisa berlangsung hingga beberapa tahun. Dan hari ini Menteri Energi Qatar, Menteri Al-Kabi, secara langsung menyatakan bahwa dibutuhkan waktu antara 3 hingga 5 tahun untuk memulihkan semua fasilitas, dan perbaikan akan memakan biaya setidaknya 26 miliar dolar. Pasar dunia kekurangan gas membuat negara Eropa bersaing dengan Asia untuk mendapatkan pasokan bahan bakar. Teheran memahami masalah besar bagi Eropa. Hari ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan hal tersebut kepada sekutu Amerika Serikat. Помогают Вашингтону открыть Ормузский пролив, рискуют стать, цитата, соучастниками в военных преступлениях. Намекая на то, что Европа и Япония могут стать новыми целями для Ирана. Dan mengingat bahwa orang-orang Eropa telah menyatakan kesiapan mereka untuk berperang demi membuka kembali Selat Hormuz, mari kita bahas bagaimana sebenarnya blokade ini mempengaruhi Eropa. Dia menjelaskan bagaimana blokade ini memaksa dirinya dan pendukungnya agar Eropa benar-benar terlibat dalam perang yang sebenarnya tidak pernah mereka setujui. Donald Trump seolah melindungi pasokan gas dan minyak ke Eropa, padahal tak ada orang Eropa yang memintanya. Begitu juga soal perang ini. Namun, pemblokiran Selat Hormuz pasti mengganggu pengangkutan minyak mentah, gas alam cair, dan pupuk, serta berdampak besar pada negara-negara Eropa. Menurut data dari Institut Rantai Pasokan Wina, Pusat Ilmu Kompleksitas dan Universitas Delft, negara anggota Uni Eropa yang paling terdampak oleh perang ini adalah Italia. Setiap tahunnya, Italia membeli barang dari negara-negara Teluk Persia dengan total hampir 10 miliar dolar. Dari jumlah itu, 4,5 miliar dolar untuk gas alam cair Qatar dan 3,2 miliar dolar untuk propana. Namun hal ini sebenarnya tidak mengherankan. Akan aneh jika Italia dengan letak geografisnya tidak membeli gas dan propana dari Qatar. Belgia juga menghadapi ancaman besar. Hal ini terutama terkait dengan Zeebrugge yang tiap tahun mengimpor gas alam cair Qatar senilai sekitar 6 miliar dolar. Selain itu, pelabuhan Antwerpen juga menjadi jalur utama perdagangan berlian Uni Emirat Arab. Inggris setiap tahun mengimpor barang dari negara-negara Teluk Persia senilai hampir 13 miliar dolar. Dan omong-omong merupakan negara yang paling terdampak di Eropa. Namun, Jerman dan Prancis memiliki ekonomi yang paling sedikit bergantung pada negara-negara tertentu. Mereka juga paling sedikit bergantung pada perdagangan dengan negara Teluk Persia. Oleh karena itu, tidak heran jika Menteri Pertahanan Jerman berkata, "Dengar, ini bukan perang kami, kenapa kami harus terlibat di dalamnya?" Jerman setiap tahun mengimpor barang dari negara-negara Teluk Persia sekitar 5,7 miliar dolar. Dan sebagian besar, yaitu 4,2 miliar dolar berasal dari Uni Emirat Arab. Anda mungkin bilang 5,7 miliar dolar juga jumlah besar. Jerman memang kehilangan sejumlah pasokan dari negara-negara Teluk Persia. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa pada dasarnya yang dimaksud adalah impor kapal, yacht, dan peralatan industri, bukan sumber daya energi. Qatar memasok barang senilai 0,6 miliar dolar atau senilai 600 juta dolar, terutama dari penjualan propana dan gas khusus. Jadi, muncul pertanyaan besar.
Apa tujuan Jerman ikut perang ini yang dimulai Donald Trump secara pribadi dan yang terpenting tanpa konsultasi terlebih dulu dengan sekutu NATO Jerman? Saya tidak membahas benar atau tidaknya perang ini dimulai. Tidak ada yang menyangkal fakta bahwa ya, Iran mungkin telah mengembangkan senjata nuklir. Bahwa Iran benar-benar membuat seluruh kawasan Timur Tengah ketakutan. Bahwa Iran adalah kejahatan besar, tidak ada yang membantah itu. Tapi yang diperdebatkan adalah mengapa Trump memutuskan untuk memulai perang sendirian tanpa berkonsultasi sama sekali dengan sekutunya. Dia memulai perang ini mengaku menang di awal. Kemudian ia bertanya ke sekutunya, "Kenapa kalian tidak membantu saya?" Apakah mereka memang harus membantu? Karena dalam operasi sebelumnya di Irak dan Afghanistan, mereka berkoordinasi di dalam NATO. Di sana, Presiden Amerika Serikat terus berkomunikasi dengan sekutu sebelum operasi militer, mempertimbangkan siapa yang bisa membantu dan caranya. Setiap sekutu menentukan keterlibatan dulu sebelum operasi militer. Tapi Trump langsung memulai operasi militer. Sebelumnya, dia sudah menghina semua sekutu Eropa. Dia hanya menghina, merendahkan, dan mengenakan tarif perdagangan pada mereka. Lalu berkata, "Sekutu-sekutuku, mengapa kalian tidak membantu?" Kini pendukung Donald Trump terus berteriak, "Jadi inikah Eropa? Eropa sudah keterlaluan." Donald Trump melindungi Eropa dari Iran, tapi Eropa enggan terlibat perang ini. Pertama, tak ada yang meminta Trump memulai perang ini. Kedua, harus berdiskusi dengan sekutu. Mereka terlalu percaya diri, sombong dan angkuh memulai perang. Katanya tak butuh bantuan, tapi akhirnya meminta juga. Saya berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan sukai. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, dan Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube kami, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi, langganan, atau menjadi sponsor di YouTube. Caranya mudah, semua tautan dan detail ada di deskripsi video. Ada juga tombol berlangganan dan sponsor di bawah, atau Anda bisa memindai kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah untuk mendukung kerja kanal kami dengan donasi 1 kali. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.